Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Monita dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Scoping Review Efektivitas Realitas Virtual sebagai Alternatif Terapi Keseimbangan Postur Tubuh pada Pasien Stroke Kronis. Di mana saya melakukan penelitian ini dilatar belakangi bahwa data dari Riskesdas itu penderita stroke itu sangat banyak dan terus meningkat. Akibat yang diperoleh dari stroke adalah salah satunya yang paling umum, hilangnya keseimbangan tubuh, dan solusi menurunkan angka kecacatan tersebut adalah terapi konvensional serta terapi modern yang salah satunya itu adalah realitas virtual. Realitas virtual adalah teknologi yang digunakan untuk menghasilkan informasi sensorik secara artifisial dalam bentuk environmental virtual yang interaktif dan mirip dengan dunia nyata, di mana keunggulannya dengan terapi lain adalah bersifat games, sesi latihan berulang, sesi latihan lama, sehingga terbentuklah neuroplastisitas. Di mana rumusan dan tujuannya adalah apakah realitas virtual ini efektif digunakan sebagai terapi keseimbangan tubuh penderita stroke. Nah, manfaatnya dan manfaat akademisi, saya harap akan memberikan informasi yang bermanfaat terkait judul dan praktisi menjadi terapi keseimbangan tubuh pasien stroke kronis. Nah, untuk metode penelitian yang saya lakukan adalah scoping review. Untuk populasinya, artikel penelitian dari jurnal jurnal internasional. Sampelnya saya temukan ada 5 artikel dan sumber datanya ada PubMed, Science Direct, Spiraling, Google Scholar. Kemudian ada kriteria inklusi dalam pemilihan artikelnya, yaitu artikel yang telah diterbitkan pada jurnal, kemudian artikel dengan berbahasa Inggris dan bisa diakses secara penuh, randomized control trial, dan dalam waktu 2011 sampai 2021. Kriteria yang tidak masuk dalam artikel yang saya cari adalah tesis, disertasi, dan hasil penelitian yang didapatkan dari kontak langsung dengan penulis. Untuk PICOS-nya itu sendiri, untuk populasinya adalah penderita stroke, intervensinya pemberian terapi VR, komparasinya adalah yang diberi dan tidak diberi, dan outputnya adalah efektivitas adanya VR, dan studinya menggunakan original research article dengan kriteria kelayakan menggunakan checklist GBI Critical Appraisal Randomized Control Trial, di mana penyusunan prosedurnya mencari data terlebih dahulu, kemudian datanya di screening berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, disesuaikan dengan PICOS, penilaian critical appraisal, dan dilakukan oleh satu orang pembimbing minimalnya dengan saya sendiri. Nah, untuk diagram prismanya itu saya temukan ada 5 artikel terkait realitas virtual dengan efektivitas pada stroke kronis. Dengan analisis datanya yang saya temukan ini ada secara kualitatif. Dan untuk hasil dan pembahasannya itu saya menemukan ada 5 jurnal yang semuanya itu menyatakan bahwa realitas virtual efektif digunakan sebagai terapi keseimbangan tubuh pada pasien stroke kronis, seperti itu. Nah, untuk pembahasannya dari jurnal-jurnal sebelumnya juga berdasarkan jurnal yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Song M DKK 2014 bahwa pada posisi mata terbuka kelompok VR ini menunjukkan peningkatan efektivitas yang signifikan, dan Cheng et al. Mengatakan bahwa VR juga praktis dan mudah digunakan, dan dari Kin Hun Si, SK, dan kawan-kawan, realitas virtual secara dinamis lebih efektif, dan MC Hyun dan kawan-kawan 2014 VR dengan berdiri mempengaruhi keefektifan klinis. Nah, sehingga dari hasil dan pembahasan yang sudah saya analisis, saya simpulkan bahwa realitas virtual itu efektif digunakan untuk meningkatkan keseimbangan postur tubuh pada pasien stroke kronis. Nah, kemudian di mana yang saya cari itu dari hasil kelima artikel ini, walaupun dengan intervensi yang berbeda-beda, tetapi ada yang menggunakan realitas virtual dan yang kontrolnya tidak, ada yang kelompok eksperimennya menggunakan realitas virtual dan kontrolnya terapi konvensional, tapi kelimanya itu sama-sama menggunakan realitas virtual dan hasilnya efektif. Jadi kesimpulannya adalah realitas virtual efektif untuk meningkatkan keseimbangan postur tubuh pada pasien stroke kronis. Demikian presentasi dari hasil penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.